Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Akmaldi Nabil, NIM 21811334010, kelas A dari Prodi Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dasar-dasar ilmu administrasi mengenai pola perkembangan ilmu administrasi, penerapan fungsi ilmu administrasi, ilmu manajemen, penerapan ilmu manajemen, sistem informasi, dan penerapan sistem informasi. Pola perkembangan ilmu administrasi. Pengertian ilmu administrasi. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda administratie, yang artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan tulis-menulis, kearsipan, surat menyurat. Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani administrare, yang artinya ade pada, administrare, melayani. Ilmu administrasi adalah cabang atau satu kesatuan atau disiplin ilmu sosial yang secara khas mempelajari administrasi sebagai salah satu fenomena masyarakat modern. Sedangkan apa yang dimaksud dengan administrasi adalah sesuatu yang terdapat di dalam suatu organisasi modern dan memberi hayat kepada organisasi tersebut sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh, dan bergerak. Perkembangan ilmu administrasi. Perkembangan administrasi sebagai ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang dinamis, dan administrasi sebagai ilmu pengetahuan lahir karena masyarakat menghendakinya, memperjuangkannya, dan mengembangkannya menjadi cabang disiplin ilmu yang universal. Ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, dan rumus yang diperoleh melalui percobaan-percobaan yang sistematis dilakukan berulang kali dan telah diuji kebenarannya. Prinsip, dalil, dan rumus tersebut dapat diajarkan dan dipelajari dari segi perkembangan ilmu administrasi sejak lahir hingga sekarang. Ilmu administrasi telah mencapai 4 tahap. Yang pertama, tahap survival tahun 1886 sampai tahun 1930. Pada tahap ini dimulai peletakan dasar-dasar administrasi oleh F.W. Taylor dan Henry Fayol. Tahun 1886 sering disebut sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi, karena pada tahun itulah gerakan manajemen administrasi ilmiah dimulai. Pada masa ini, para sarjana spesialisasikan diri dalam bidang administrasi dan manajemen, serta memperjuangkan diakuinya pengetahuan administrasi sebagai ilmu mandiri atau sebagai salah satu tertib disiplin ilmu. Tahap 2, konsolidasi dan penyempurnaan. Tahun 1930 sampai 1945. Pada tahun ini terjadi penyempurnaan teori-teori, prinsip-prinsip, dalil-dalil ilmu administrasi dan manajemen, sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Dalam jangka waktu ini, gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi negara dan niaga mulai banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Tahun Human Relation tahun 1995. Tahap ketiga. Setelah teori-teori, prinsip-prinsip, dalil-dalil disempurnakan, maka fokusnya berubah pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal yang perlu diciptakan, dibina, dan dikembangkan pada semua tingkatan organisasi demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan humoris. Pada masa ini, para sarjana administrasi mulai memperhatikan segi manusiawi dan menyelidiki segala hubungan dari semua orang dalam kegiatan kerjasama, baik hubungan yang bersifat resmi, dinas formal, maupun yang tidak resmi atau informal. Tahap keempat, behaviorisme tahun 1959 sampai sekarang. Pada tahun ini, fokus perhatiannya bukan hanya pada hubungan manusianya, tetapi sudah meningkat kepada tindakan-tindakan dan perilaku orang-orang dalam kehidupan berorganisasi. Diselidiki pula cara-cara yang dapat ditempuh untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan yang membuat organisasi menjadi lebih efisien dan efektif. Menurut Syagian, tahun 2014, setelah tahap
behaviorisme ini berakhir, ilmu administrasi dan manajemen akan masuk tahap matematika. Hal ini sangat logis berhubungan saat ini semua aspek kehidupan menggunakan teknologi dan informasi dalam kehidupan organisasi maupun di luar organisasi. Posisi administrasi sebagai pengetahuan secara filosofis dapat dibuktikan kebenarannya dengan mengetahankan syarat filosofis yang harus dimiliki, terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dibuktikan juga bahwa administrasi memiliki objek formal dan material. Aspek ontologi dari administrasi adalah manusia dalam kerjasama secara rasional untuk mencapai tujuan bersama. Secara epistemologis, manusia yang bekerja sama berada di dalam keteraturan dan dapat melakukan pengaturan atas kegiatan yang dilakukan hingga tercapainya tujuan. Pencapaian tujuan tersebut berdasarkan pada pertimbangan aksiologi pada nilai efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi objek formalnya adalah kegiatan pengaturan yang dilakukan dalam suatu organisasi dengan manajemen dan kepemimpinan serta pengambilan keputusan, dan objek materialnya adalah manusia yang melakukan kerjasama secara rasional dalam mencapai tujuan bersama dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang diharapkan. Unsur administrasi. Yang pertama ada organisasi. Di dalam sebuah organisasi terdapat kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan, penyusunan, pembagian tugas dari suatu usaha kerjasama di dalam upaya untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, manajemen. Kegiatan di dalam manajemen untuk dapat menggerakkan segenap orang serta kemudian mengarahkan seluruh fasilitas guna mencapai tujuan yang sudah atau telah ditentukan. Yang ketiga, komunikasi merupakan suatu aktivitas atau kegiatan penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, serta juga gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi di dalam aktivitas administrasi dapat dilakukan dengan secara verbal, melalui bahasa tubuh maupun secara tertulis. Yang keempat, kepegawaian. Proses kepegawaian di dalam administrasi dimulai dari penerimaan, pembimbingan, pengangkatan, penempatan, pengarahan, promosi, pemberhentian, hingga pemberhentian atau pensiun. Yang kelima, ada keuangan. Keuangan di dalam administrasi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan dalam hubungan kerjasama. Di antaranya adalah pengelolaan segi pembayaran, pertanggungjawaban biaya, penentuan sumber-sumber biaya, serta mendapatkan biaya, serta lain-lain. Yang keenam, ada pembekalan. Pembekalan merupakan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan perlengkapan serta peralatan yang diperlukan suatu organisasi. Beberapa kegiatan ini ialah penyimpanan barang, pengadaan barang, sampai pada pemusnahan barang yang sudah tidak diperlukan. Yang ketujuh, ketatausahaan. Di dalam administrasi ini merupakan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan atas penyelenggaraan usaha, misalnya seperti pengiriman, penyimpanan, pencatatan, dan lain-lain. Biasanya kegiatan atau aktivitas tata usaha ini dikenal dengan sebutan office work yang dilakukan di dalam kantor. Hubungan masyarakat. Humas atau juga public relation ini merupakan suatu bagian dari organisasi yang memiliki fungsi untuk melakukan hubungan interaksi serta juga kerjasama dengan masyarakat yang terkait, yakni dengan organisasi tersebut. Tujuan dari kegiatan atau aktivitas humas tersebut merupakan untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat terhadap organisasi itu secara sadar serta sukarela. Pembagian ilmu administrasi. Pertama, administrasi negara. Administrasi negara yaitu kegiatan, proses, atau usaha dalam bidang kenegaraan. Administrasi negara bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Administrasi negara dalam pencapaian tujuannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Administrasi negara dalam kegiatan mengutamakan kebenaran sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Administrasi negara
di dalam cara kerjanya dianggap kurang efisien. Administrasi negara dalam kegiatan bersifat monopoli karena mengutamakan kepentingan umum. Administrasi niaga dalam kegiatannya bersifat persaingan bebas. Yang kedua, administrasi niaga, yaitu kegiatan proses usaha yang dilakukan di bidang swasta. Administrasi niaga bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Administrasi niaga dalam pencapaian tujuannya dilakukan dengan kebijaksanaan yang bersifat menguntungkan oleh ketentuan yang telah ditetapkan. Administrasi niaga dalam kegiatannya tidak selalu terikat dengan prosedur yang berlaku, tetapi mengutamakan hasil yang dicapai. Administrasi niaga di dalam cara kerjanya sangat efisien. Administrasi niaga dalam kegiatannya bersifat persaingan bebas. Fungsi administrasi. Pertama, fungsi rutin, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan pengadaan. Dua, fungsi teknis, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni. Yang ketiga, fungsi analisis, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan cara berpikir kritis dan kreatif, serta kemampuan memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. Yang keempat, fungsi interpersonal, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan analisis dan penilaian sebagai dasar dalam memutuskan sesuatu serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Penerapan fungsi ilmu administrasi. Yang pertama, misalnya dari sekolah dasar sebagai organisasi publik. Fungsi rutin dilakukan oleh staf tata usaha, kesiswaan maupun bagian kurikulum untuk mengarsipkan data siswa dan dokumen lain. Misalnya menggandakan surat edaran pengumuman yang akan dibagikan kepada seluruh siswa. Fungsi teknis dilakukan oleh guru memasukkan hasil belajar siswa atau nilai ke portal web pendidikan melalui komputer yang terhubung dengan internet. Fungsi analisis dilakukan oleh ketua tata usaha membuat analisis laporan untuk membeli proyektor yang digunakan sebagai alat belajar saat presentasi. Fungsi interpersonal dilakukan oleh guru mengadakan kerjasama dengan bimbingan belajar untuk mengadakan olimpiade cerdas cermat. Fungsi manajerial dilakukan oleh kepala sekolah dibantu wakil kepala sekolah mengadakan pengarahan kepada guru sebelum mengajar di kelas. Ilmu manajemen. Ilmu manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Konsep manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Istilah manajemen juga berasal dari kata manajemen bahasa Inggris, dari kata to manage, yang artinya mengurus atau tata laksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Orang yang berwenang dan bertanggung jawab berencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan untuk mencapai sasaran tertentu. Definisi manajemen. Manajemen adalah suatu ilmu atau seni mengenai perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengendalian, dan kepemimpinan segala sumber daya yang dimiliki dan digunakan atau dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Definisi ilmu manajemen menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Mary Proctor Follett, manajemen adalah seni menyelesaikan tugas melalui perantara. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif. Yang ketiga, Hillman berpendapat bahwa manajemen merupakan fungsi untuk mencapai suatu target melalui perantara serta melakukan pengawasan. Dengan begitu, tujuan dapat tercapai bersama. Dengan demikian, istilah manajemen mengacu pada suatu proses pengordinasian dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Proses penggambaran fungsi-fungsi yang berjalan terus atau kegiatan.
3. Fungsi manajemen. Fungsi dasar dari ilmu manajemen yaitu sebagai elemen yang harus ada dalam kegiatan manajemen sebagai acuan dari seseorang yang bertugas sebagai pengelola atau manajer. Manajer ialah yang bertugas untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai dengan membuat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Selain ilmu dasar tersebut, ilmu manajemen juga mempunyai beberapa fungsi, antara lain perencanaan adalah hal pertama yang wajib dilakukan oleh manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai. Selanjutnya, fungsi pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Yang ketiga, fungsi penempatan. Manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi pengarahan sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Jadi, pengarahan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arahan atau rencana. Selanjutnya, fungsi pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai dengan rencana. Jika tidak berjalan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Jadi tujuan manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Unsur manajemen. Yang pertama ada manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Yang kedua, uang. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat berjalan baik. Yang ketiga, material. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. Yang keempat, ada mesin. Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Tujuan pun dapat tercapai lebih efektif. Yang kelima, ada metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga perlu mendapat campur tangan manusia agar dapat tercipta dengan baik. Yang keenam, pasar. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang jasa yang laku harus memiliki kualitas baik. Proses manajemen. Yang pertama ada perencanaan, menetapkan apa yang harus dilakukan perusahaan dan cara terbaik melakukannya. Yang kedua ada pengorganisasian, proses menata sumber daya dan kegiatan menjadi struktur logis. Yang ketiga, pengarahan. Seorang manajer memandu dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengawasan. Yang keempat ada pengawasan. Proses memantau kinerja perusahaan untuk menjamin perusahaan mencapai sasarannya. Prinsip-prinsip manajemen. Division of work yang bertujuan untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dan terbaik dan usaha yang sama. Authority and responsibility, yaitu hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Disiplin, melakukan apa yang sudah menjadi persetujuan bersama agar tercapainya tujuan bersama. Unity of command, yaitu setiap bawahan hanya menerima instruksi dari atasan saja untuk menghilangkan kebingungan dan saling lempar tanggung jawab. Selanjutnya, unity of direction. Seluruh kegiatan dalam organisasi yang mempunyai tujuan sama harus diarahkan oleh seorang manajer. Selanjutnya,
subordination of individual interest to general interest, yaitu kepentingan seseorang tidak boleh di atas kepentingan bersama atau organisasi. Selanjutnya, remuneration, yaitu gaji bagi pegawai, yaitu harga servis atau layanan yang diberikan. Kompensasi harus adil, baik bagi karyawan maupun pemilik. Selanjutnya, order, yaitu setiap orang ditempatkan pada setiap posisi yang tepat untuk mereka berdasarkan kemampuan, bakat, dan minatnya. Selanjutnya, equity, yaitu merangsang agar pekerja melaksanakan pekerjaan dengan baik, sungguh-sungguh, dan penuh kesetiaan. Maka harus ada persamaan perlakuan dalam organisasi. Selanjutnya, invite, yaitu bawahan diberi kekuasaan dan kebebasan di dalam mengeluarkan pendapatnya, menjalankan, dan menyelesaikan rencana. Tingkatan manajemen dan fungsinya. Manajemen tingkat atas. Manajemen tingkat atas atau sering disebut dengan top management adalah manajer-manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi. Secara keseluruhan, mereka memegang jabatan seperti CEO, Chief Executive Officer, CFO, Chief Financial Officer, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Direktur Utama, dan lain sebagainya. Manajer-manajer yang berada di tingkatan manajemen tingkat atas ini memiliki tanggung jawab, otoritas, dan wewenang maksimum dalam mengendalikan organisasi atau perusahaannya. Manajer tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah atau middle level management adalah manajer yang berada di bawah manajer tingkat atas. Mereka biasanya memegang jabatan dengan nama jabatan seperti general manager, plant manager, factory manager, regional manager, ataupun division manager. Manajer-manajer tingkat menengah ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas, serta bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah. Manajer-manajer ini juga menjalankan fungsi tingkat atas di departemen atau unit kerja mereka sendiri, seperti membuat perencanaan, membuat kebijakan, mengumpulkan dan mengatur sumber daya untuk departemen atau divisi mereka masing-masing. Manajemen tingkat pertama. Manajemen tingkat pertama atau disebut juga dengan first level management adalah manajemen yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Manajemen tingkat pertama ini biasanya memegang jabatan seperti department manager, section manager, superintendent, manager, atau supervisor. Para manajer di manajemen tingkat pertama ini memiliki otoritas atau wewenang yang terbatas. Pentingnya penerapan ilmu manajemen dalam bidang administrasi perkantoran. Sekretaris mempunyai arti rahasia atau orang yang memegang rahasia. Pengertian umum sekretaris mempunyai arti atau sama dengan penulis notulen, walaupun sebenarnya pengertian penulis di sini tidak sama dengan penulis cerita pendek ataupun novel. Pengertian penulis di sini orang yang berkaitan dengan kegiatan tulis-menulis atau catat-mencatat dari suatu kegiatan perkantoran atau perusahaan. Ilmu manajemen memang menjadi sebuah bidang keilmuan yang penting di kehidupan manusia. Dalam seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti ada pengaruh dari penerapan dari ilmu manajemen. Untuk itu, agar dapat mengelola segala sesuatu dengan efektif dan efisien, mempelajari ilmu manajemen bukanlah suatu hal yang merugikan. Sebagai seorang sekretaris, sudah seharusnya dapat menerapkan ilmu manajemen dalam menjalankan pekerjaannya. Sebab seorang sekretaris tidak hanya mengerjakan tugasnya sendiri, namun sekretaris juga dapat tugas dan pekerjaan dari seseorang atasan. Oleh karena itu, penting bagi sekretaris untuk menerapkan ilmu manajemen agar dapat mengatur segala tugas dan pekerjaannya agar dapat selesai tepat waktu. Hubungan antara manajemen, administrasi, dan organisasi. Kata administrasi berasal dari kata administro, Latin. Dalam bahasa Inggris,
AD tu, ministro, minister yang berarti melayani atau menyelenggarakan. Sehubungan dengan hal ini, maka administrasi dapat didefinisikan seperti dikemukakan oleh John M.P. Finner dalam buku Public Administration, yaitu pengorganisasian dan pengarahan sumber-sumber tenaga manusia dan material untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, administrasi lebih ditekankan kepada kegiatan mengordinasikan orang-orang yang bekerja sama, alat-alat, dan dana yang dipakainya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan administrasi, seorang administrator dibantu oleh orang-orang yang bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas yang harus ditunaikan, dan tugas-tugas tersebut harus diselaraskan dan dipadukan supaya mengarah kepada tujuan yang diinginkan. Kerjasama orang-orang dalam mencapai tujuan itu perlu disusun dan diatur. Untuk itu, administrasi memerlukan organisasi, karena di dalam administrasi ini yang dihadapi adalah orang-orang yang bekerja dengan akal dan perasaannya, dengan menggunakan alat-alat dan materi lainnya. Maka orang-orang perlu digerakkan menuju sasaran yang akan dicapai. Untuk itu diperlukan manajemen. Berdasarkan administrasi modern dapat diartikan secara luas, yaitu meliputi organisasi dan manajemen. Penerapan ilmu manajemen. Konsep ilmu manajemen PT Pertamina. Pertama, perencanaan. PT Pertamina melakukan perencanaan berupa menjual BBM, bahan bakar minyak, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang berlaku. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. PT Pertamina melakukan pengorganisasian dengan cara pembagian tugas sesuai dengan keahlian anggotanya. Contohnya, Direktur Utama sebagai CFO, Chief Financial Officer, memberikan arahan dan memberikan strategi. Sekretaris perusahaan bertugas melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama secara berkala. Direktur Logistik merencanakan pengembangan infrastruktur logistik dan supply chain, memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, fungsi penempatan. PT Pertamina melakukan proses penempatan sumber daya manusia yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dengan cara melakukan lowongan pekerjaan secara online dan dikelola oleh sumber daya manusia PT Pertamina. Yang keempat, fungsi pengarahan. PT Pertamina melakukan pengarahan dengan cara memberikan tugas dan wewenang yang jelas pada semua anggota Pertamina, sehingga semua tenaga kerja dapat bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kelima, fungsi pengawasan. PT Pertamina mengadakan SMAP, Sistem Manajemen Anti-Suap. Dengan adanya sistem manajemen anti-suap, meningkatkan kewaspadaan sehingga tidak ada pelanggaran dalam pengelolaan PT Pertamina. Selanjutnya, sistem informasi. Pengertian sistem informasi secara umum yaitu sistem yang menyediakan informasi untuk memanajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Pengertian sistem informasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, MC-Lot. Suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Yang kedua, R1RB. Setiap sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian dan dukungan operasi. Yang ketiga, O'Brien. Kombinasi dari setiap unit yang dikelola orang-orang hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, jaringan komputer, serta jaringan komunikasi data atau komunikasi, dan database basis data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang bentuk organisasi. Fungsi sistem informasi. Fungsi sistem informasi diantaranya adalah meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna tanpa dengan perantara sistem informasi, menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis,
memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem, menempatkan investasi yang hendak diarahkan pada sistem informasi, mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi, mengidentifikasikan kebutuhan mengenai keterampilan mendukung sistem informasi, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Adapun manfaat sistem informasi, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Fungsi-fungsi sistem informasi suatu manajemen yaitu yang pertama, memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinasikannya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data karena data yang ada, sistem informasi suatu manajemen merupakan data telah tersaji secara akurat dan real time. Yang ketiga, meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat, sarana peningkatan SDM. Karena dalam pelaksanaan diperlukan unit kerja yang sistematis serta terkoordinir berbasis teknologi. Selanjutnya, jenis-jenis sistem informasi. Jenis-jenis dari sistem informasi diantaranya adalah TPS, Transaction Processing System. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam sejumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventaris. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data yang dihasilkan oleh TPS dapat dilihat atau digunakan oleh manajer. Yang kedua, ada OAS, Office Automation System. OAS bekerja pada level knowledge. OAS mendukung pekerja data yang biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru, melainkan hanya menganalisis informasi sedemikian rupa untuk mentransformasikan data atau memanipulasikannya dengan cara-cara tertentu sebelumnya menyebarkan secara keseluruhan dengan organisasi dan kadang-kadang di luar organisasi. Yang ketiga, sistem informasi manajemen, SIM. SIM tidak menggantikan TPS, tetapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. SIM menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan berbagai fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi basis data. Yang keempat, Decision Support System. DSS hampir sama dengan SIM karena menggunakan basis data sebagai sumber data. DSS bermula dari SIM karena menekankan pada fungsi mendukung pembuatan keputusan di seluruh tahap-tahapnya. Meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksklusif pembuatan keputusan. Yang kelima, sistem ahli ES dan kecerdasan buatan atau AI. AI digunakan untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. Dua cara untuk melakukan riset AI adalah memahami bahasa alamiahnya dan menganalisis kemampuannya untuk berpikir melalui problem sampai kesimpulan logikanya. Sistem ahli menggunakan pendekatan pemikiran AI untuk menyelesaikan masalah serta memberikannya lewat penggunaan bisnis. Yang keenam, Group Decision Support System atau GDSS. Bila kelompok perlu bekerja sama untuk membuat keputusan semi terstruktur dan tak terstruktur, maka Group Decision Support System membuat suatu solusi. GDSS dimaksudkan untuk membawa kelompok bersama-sama menyelesaikan masalah dengan memberi bantuan dalam bentuk pendapat, kuesioner, konsultasi, dan skenario. Kadang-kadang GDSS disebut dengan CSCW yang mencakup
pendukung perangkat lunak yang disebut dengan groupware untuk kolaborasi tim melalui komputer yang terhubung dengan jaringan. Yang ketujuh ada Executive Support System atau ESS. ESS tergantung pada sistem yang dihasilkan TPS dan SIM. Membantu eksekutif mengatur interaksi dengan lingkungan eksternal dengan menyediakan grafik-grafik atau pendukung komunikasi di tempat-tempat yang bisa diakses seperti kantor. Yang kedelapan, sistem informasi akuntansi. Jenis yang kedua adalah sistem informasi akuntansi atau disebut SIA. SIA merupakan implementasi sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Akuntansi memiliki fungsi untuk melihat kondisi keuangan suatu organisasi, apakah sedang surplus atau minus. Tujuan sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi. Sistem informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya. Data yang diolah saja pun tidak cukup apabila dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk data berguna, maka harus tersedia 3 pilar seperti yang pertama, relevansi, tepat pada orangnya. 2. Timeliness, tepat waktu. 3. Akurat, akurat atau tepat nilainya. Apabila 3 hal tersebut tidak terpenuhi, maka informasi tidak dapat dikatakan berguna. Komponen sistem informasi. Sistem informasi memiliki beberapa komponen seperti komponen input, data yang masuk ke dalam sistem informasi, komponen model, kombinasi prosedur logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan pada basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Komponen output, hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkah manajemen serta semua pemakaian sistem. Komponen teknologi, alat dalam sistem informasi teknologi digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, serta memantau pengendalian sistem. Komponen basis data, kumpulan data yang saling berhubung yang tersimpan di dalam komputer dengan penggunaan software database. Komponen kontrol, komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem. Ciri-ciri sistem informasi. Yang pertama, informasi yang didapat adalah baru dan segar bagi para penerima informasi. Yang kedua, informasi dapat diperbarui atau memberi tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah hadir. Yang selanjutnya, kolektif. Informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya. Selanjutnya, penegas. Informasi yang dapat mempertegas informasi yang sebelumnya telah ada. Sejarah perkembangan sistem informasi. Pada tahun 1940, saat Perang Dunia Kedua, sistem informasi digunakan oleh militer untuk mengirimkan dan menerima dokumen-dokumen. Pengiriman dan penerimaan dokumen. Dokumen ini disimpan dalam bentuk magnetic tape. Generasi pertama, tahun 1945 sampai 1955, pada generasi ini belum ada sistem operasi. Sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Pada yang kedua, pada tahun 1955 sampai 1965, batch processing system job dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada, misalnya FMS, Fortran Monitoring System, dan IBSYS. Keduanya merupakan kegiatan yang fungsinya komponen sistem operasi. Yang ketiga, generasi ketiga, tahun 1965 sampai 1990, dikembangkan untuk melayani banyak pemakai secara online, sehingga menuntut sistem komputer dapat digunakan secara multiseluler. Berarti komputer memiliki rescue yang dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus. Multi-programming, berarti komputer melayani banyak proses atau job sekaligus pada waktu bersamaan, yaitu
dengan membagi atau mempartisi memori menjadi beberapa bagian dengan satu bagian memori adalah satu job berbeda. Selanjutnya, time sharing variant dari multi-programming, di mana tiap pemakai mempunyai satu terminal online dengan pemroses hanya memberi layanan pada pemakai yang aktif secara bergantian dan tepat. Spooling membuat peripheral seolah-olah dapat digunakan bersama sekaligus dapat diakses secara simultan, yaitu dengan cara menyediakan berpartisipasi memori. Saat terdapat permintaan layanan, peripheral langsung diterima dan data disimpan lebih dahulu di memori yang disediakan, kemudian dijadwalkan agar secara nyata dilayani oleh peripheral. Generasi keempat, tahun 1980 sampai 1999, sistem operasi yang dapat melayani banyak mode, yaitu mendukung batch processing, time sharing, dan soft real time application. Perkembangan dengan meningkatnya kemampuan komputer desktop, PC, dan teknologi jaringan TCP atau IP. Selama tahun 1990-an dan awal tahun 1990-an, perusahaan raksasa multinasional banyak menyelesaikan pembangunan sistem informasi global mereka atau GIS, Global Information System. Tetapi masih banyak terdapat beberapa hal yang harus diselesaikan dalam rangka menyempurnakan sistem pengelolaan informasi berbasis komputer yang mendunia. Pada tahun 2000-an, kurang lebih 2070 perusahaan multinasional akan didorong untuk memperbaiki aplikasi, sistem informasi, dan bentuk arsitek sistem informasi. Sistem yang mulanya dirancang untuk mendukung operasi yang tersentralisasi ataupun tidak tersentralisasi akan ditingkatkan untuk memampukan perusahaan induk dan cabangnya beroperasi sebagai sebuah koordinat suatu sistem yang terintegrasi. Adapun hal yang perlu ditingkatkan dan diintegrasikan secara utuh dalam kematangan sistem informasi adalah peranan sistem informasi berbasis komputer atau CBIS, Computer Based Information System. Pada intinya, sistem informasi itu tidak lepas dari input, proses, output. Data yang diproses oleh sistem hingga menghasilkan suatu output atau informasi di Indonesia sendiri telah ada susunan undang-undang yang menjelaskan tentang informasi yang memuat UUD 1945 pasal 28 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia. Diharapkan akan mengantarkan ke Indonesia ke tahap di mana Indonesia merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat informasi global. Perkembangan sistem informasi pun dari tahun ke tahun berkembang semakin cepat, seiring dengan perkembangan teknologi juga tentunya. Indonesia sedang merumuskan Nusantara 21 sebagai konsepsi jaringan informasi memasuki abad 21. Nusantara 21 dikonsepsikan sebagai jaringan dan sistem informasi Nusantara memasuki abad 21, di mana seluruh ibu kota kecamatan akan mampu mengakses jaringan dan sistem informasi nasional dan bahkan global. Nusantara 21 akan terdiri dari jaringan super highway informasi lingkar Jawa, lingkar Sumatera, lingkar Kalimantan, kepulauan dengan kota-kota besar akan menjadi kota multimedia. Pada saat itu diharapkan sudah berkembang aplikasi pendidikan, kesehatan, iptek, perdagangan, pariwisata, layanan umum pemerintah, dan lain-lain. Kegiatan sistem informasi, yaitu yang pertama ada input, menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk diproses. Yang kedua, proses, menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan suatu informasi. Output, suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses penyimpanan. Yang keempat, ada penyimpanan, suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data. Selanjutnya ada contoh sistem informasi.
secara umum sistem informasi yaitu ada penjualan dan pemasaran, operasi, penelitian dan pengembangan dan medis, keuangan, sumber daya manusia, produktivitas, manajemen informasi, dan kecerdasan bisnis. Penerapan sistem informasi. Sistem informasi PT Sampurna. Penjualan dan pemasaran PT Sampurna untuk meningkatkan penjualan. PT Sampurna menurunkan harga jual rokok yang dikirim ke berbagai negara dengan strategi tersebut. Semua kalangan dapat membeli produk rokok Sampurna. Hingga PT Sampurna berhasil meningkatkan penjualan produk rokok. Operasi PT Sampurna. PT Sampurna sebagai pabrik besar penghasil rokok dengan campuran tembakau dan cengkeh. PT Sampurna memproduksi rokok dengan fasilitas milik sendiri dan bekerja sama dengan 38 mitra produksi untuk pembuatan rokok sigaret kretek tangan. Proses pembuatan rokok terbagi menjadi dua, persiapan dan pengumpulan tembakau dengan cengkih yang dihasilkan cut filter. Cut filter adalah rokok proses pembuatan rokok sampai rokok telah dikemas dan siap untuk dijual. Penelitian dan pengembangan PT Sampurna. PT Sampurna dalam menjaga kesehatan karyawannya pada masa pandemi penerapan protokol kesehatan dan keamanan yang ketat untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan PT Sampurna. Keuangan PT Sampurna. Keuangan PT Sampurna dikelola oleh aturan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, di mana keputusan RUPS diambil secara musyawarah mufakat. Sumber daya manusia PT Sampurna. PT Sampurna terus mengembangkan keahlian karyawannya dengan menggunakan platform pembelajaran menggunakan sistem PBO, Program Basic Organization. Kecerdasan bisnis PT Sampurna untuk mendukung keputusan kerja dibentuk Dewan Komisaris, Pengetahuan dan Keahlian Efektivitas. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dapat diawasi oleh PT Komisaris, Dewan Komisaris untuk menjamin mutu bisnis PT Sampurna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.